Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya kasih satu cerita dulu supaya saudara bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan, ya. Boleh Van dinaikin dikit aja. Satu. Tes 1, 1, 2, ya. 1, ya. Saya nonton di TikTok, ya. Nah, waktu saya nonton TikTok, ada kata-kata begini, ya. Sukses itu bukan karena kerja keras. Saudara setuju nggak? Iya, dikatakan begitu. Kalau kerja keras, tentu kuli yang angkut di pasar, ya, sebagai kuli ngangkut gitu ya. Itu kerjanya keras ya, lebih keras ya. Saudara masih tidur aja, dia jam 5 aja udah harus pergi ke pasar ngangkutin barang-barang, sayur mayur atau dan lain-lain, atau kuli bangunan ya. Kalau bicara kerja keras adalah bisa menuju kesuksesan, kuli bangunan pasti harus sukses dong, betul nggak? Oh, kita harus semangat. Kalau kerja itu harus, biasanya orang kantoran itu jam 8 pulang jam 4 ya, cuma sekian jam, cuma 8 jam. Kita kerja harus lebih giat lagi. Orang belum pulang, kita pulang. Itukah yang disebut menuju kesuksesan? Kalau begitu, Sapan harus lebih sukses dong. Saudara tidur, dia masih kerja. Setuju nggak saudara? Jadi apa itu kesuksesan, kuncinya? Nah, ini saya mau bahas nih ya. Nah, di TikTok itu dikatakan, sukses itu bukan kerja keras, tetapi dikatakan begini, sukses itu bukannya kerja keras, tetapi kebetulan. Nah, dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya kebetulan. Saya terjemahkan arti kebetulan itu adanya kesempatan. Nanti saya cerita tentang pengalaman saya ya. Nah, adanya kesempatan. Jadi di dalam Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan ya. Saudara mau sukses? Tema khotbah saya adalah faktor penentu kesuksesan bagian kedua. Kalau yang lalu saya sampaikan faktor penentu berkat. Ya, berkat itu ya salah satu adalah kesuksesan. Apa definisi sukses? Pasti banyak berbagai versi ya. Bisa nggak salah satu jemaat di sini kasih saya satu pendapat, sukses itu apa? Apa? Hah? Diberkati, ya nggak apa-apa. Terus? Mampu melewati proses. Nah, saya sini mencatat 3 ya, definisi sukses menurut berbagai versi. Kalau yang umum adalah pencapaian. Dulu dia office boy, pekerja biasa. Sekarang udah jadi manajer. Terus kita bilang apa? Sukses. Dulu turun naik angkot, sekarang udah naik Avanza atau naik BMW. Terus kita bilang apa? Sukses lo. Dulu rumahnya masuk gang, gubuk. Kalau hujan kebanjiran. Sekarang udah pindah lo di komplek. Terus saudara jawabnya apa? Itu orang sukses. Apakah sukses yang sesungguhnya menurut Alkitab itu seperti itu? Nah, sukses secara umum yang orang dunia inginkan pencapaian. Hari ini ada pesan Tuhan ya, karena saya biasanya kalau menyiapkan firman Tuhan itu 5 menit selesai loh. Kalau ini saya merenung asik juga nih. Banyak Roh Kudus tuh tambahkan. Perlu juga 2 jam loh. Biasanya saya 5 menitnya selesai, makanya saya bilang urapan itu memberi pengajaran ya. Nah, itu yang umum ya. Definisi sukses menurut yang umum adalah pencapaian, seperti yang tadi saya katakan. Nah, sesungguhnya sukses itu bukannya pencapaian, tetapi orang yang mampu melewati proses. Pencapaian hanya akibat orang itu mampu melewati proses. Dan saya sering lihat orang tuh tidak ingin proses yang dihadapi orang itu, yang tadinya pekerja pegawai biasa atau office boy, kan selalu nggak tahu prosesnya bagaimana, akhirnya dia menjadi kepala bagian apa. Nah, umumnya orang itu tidak ingin proses yang dihadapi orang itu, tetapi hanya ingin kesuksesan yang diperoleh orang itu. Betul nggak? Saudara kalau ibaratnya kalau nonton film, maunya yang buntutnya aja, jagoannya menang. Tapi kan saudara nggak tahu depannya bagaimana itu. Jagoannya susahnya bukan main, ya, istrinya mungkin dibunuh, satu keluarga itu dibunuh, anak-anaknya juga dibunuh. Ujungnya di sini saudara lihatnya apa? Akhirnya dia ketemu yang lainnya misalnya ya. Happy ending kan? Nah, umumnya orang tuh tidak ingin proses orang itu.
maunya apa? Keberhasilan orang itu. Setuju nggak? Nah, hari ini saudara harus pelajari kesuksesan yang sesungguhnya yang Tuhan rindukan saudara capai. Ya. Jadi sukses bukan pencapaian, tetapi gini, orang sukses, orang yang bukan mencapai sesuatu seperti di awal saya katakan, tetapi orang yang mampu melewati proses pencapaian hanya akibat orang itu mampu melewati proses. Dua kan. Ketiga, kita sering berkata apa seperti di awal. Sukses, ini ya, sudah tangkap nih. Bukan seberapa banyak harta yang kita miliki. Tadi di awal saya katakan, tadi rumahnya masuk gang kecil, sekarang rumahnya udah 3 loh. Sudah anggap apa itu? Sukses. Dulu kerjanya sampingan, nggak punya toko. Sekarang tokonya 1, 3 tahun kemudian udah beli sebelahnya lagi 3 loh rukonya, begitu ya. Nah, saya mau katakan ini menurut Alkitab, nanti saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Sukses bukan berapa banyak yang kita miliki. Saya ulang lagi ya, sukses bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Tadinya rumahnya kecil, sekarang rumahnya gede. 2 lagi, tadi mobilnya butut, 1, sekarang mobilnya 3. Apa sukses? Menurut Alkitab, sukses bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi berapa banyak orang jadi bahagia dengan apa yang kita miliki. Bisa diulang apa yang saya ucapkan? Ya, kita katakan sama-sama supaya ini merasuk di dalam hati kita. Sukses bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak orang yang bahagia dengan apa yang kita miliki. Sederhananya begini. Seorang suami, waktu kerjaannya biasa-biasa aja, anggaplah pas-pasan. Dia setia sama istrinya. Pasti saya yakin istri dan anak-anaknya mendoakan supaya papanya atau suaminya ya sukses. Dalam arti apa? Biasanya kalau naik motor kehujanan didoakan supaya punya mobil. Betul nggak? Nah, saya katakan sukses itu adalah berapa banyak orang jadi bahagia dengan apa yang kau miliki. Sekarang saudara bisa bayangkan, seorang laki-laki, waktu susah itu dia setia kepada istrinya. Waktu mobilnya masih butut, dia setia kepada keluarga, ada quality time, melayani Tuhan, setia satu keluarga, istri dan anak-anaknya. Begitu diberkati dengan dahsyat luar biasa. Saudara tahu, laki-laki ini kenapa? Digondol sama bebek gombel. Saya tanya, bahagia nggak si istri dan anak-anaknya? Sukses itu apa? Bukan seberapa banyak harta yang kau miliki, tetapi seberapa banyak orang jadi bahagia dengan apa yang kau miliki. Dulu mau pergi ke puncak nggak bisa karena punya motor, sekarang punya mobil. Nah, jadi bahagia dong, betul nggak? Itu tangkap nih. Nah, saya mau katakan kalau Tuhan belum memberkatimu dengan dahsyat luar biasa, Tuhan itu sayang sama saudara. Karena wadahnya belum siap. Belum tentu saudara diberkati dengan dahsyat luar biasa hari Minggu ada di sini. Bisa aja ada di tempat-tempat yang lain ya. Sekali-kali ya boleh lah ya. Tangkap ini ya. Oke. Nah, saya menyelidiki ya. Orang yang menyadari semua yang diperoleh adalah dari kemurahan Tuhan, maka orang itu tidak berani jauh daripada Tuhan. Kalau dia sadari itu semua. Keluarkan dulu Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Orang yang menyadari semua yang diperoleh adalah dari kemurahan Tuhan. Kalau di TikTok dikatakan sukses itu bukan kerja keras, tetapi apa? Kebetulan. Dalam Kristen nggak ada yang namanya kebetulan, itu kesempatan. Kalau bahasa rohaninya, kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan mau ngangkat kamu. Tangkap ini ya. Ulangan 8 ayat 17. Ada? Ya. Orang yang menyadari semua yang diperolehnya saat ini, pangkat naik, pekerjaan diangkat, usaha jadi lancar, adalah karena dari kemurahan Tuhan, maka orang ini nggak berani jauh daripada Tuhan. Kita baca dulu ini.
Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Stop dulu. Kerja keras. Kalau kerja keras ya tadi saya bilang, kuli bangunan kerjanya lebih keras daripada saudara, ya. Kerja keras, pulangnya jam 8, jam 9. Kalah saudara sama satpam, dia pulangnya subuh. Harusnya dia sukses dong, ya. Saya ulang lagi, ini saya terjemahkan ayat ini jadi sederhana, ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Nah ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tangkap, sederhananya beginilah. Kalau saudara anggap handphone ini adalah penting buat saudara, terus saudara mau pergi ke satu tempat yang terpencil, di situ ada wifi, ada listrik, di atas gunung, rumah satu-satunya, ya. Nah, begitu saudara mau nyampe di sana, saudara teringat sesuatu, yaitu charger nggak ke bawah. Itu terpencil loh. Apa yang saudara akan di dalam hatimu? Handphonemu udah tinggal 15%. Saudara tinggal di atas gunung itu seminggu. Kira-kira handphone ini berani nggak jauh daripada charger? Mungkin saudara udah jalan 5 kilo. Waduh, di atas gunung nih ya, nanti nggak ada siapa-siapa nih. Ada rumah, ada wifi, listrik ada. Tapi saudara nggak punya charger. Saudara balik lagi nggak? Kurang lebih begini. Orang yang menyadari bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi adalah karena kemurahan Tuhan, orang itu tidak berani jauh daripada Tuhan. Seperti handphone dengan charger. Tangkap ini. Siapa yang berani jauh-jauh daripada Tuhan? Biasanya kalau orang yang berani jauh daripada Tuhan, dia itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan apa Alkitab katakan di Yeremia 17 ayat 5? Terkutuklah. Keluarkan cepat. Ini agak menyimpang sedikit. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bisa mendapatkan ini dan itu, dia pikir kekuatan sendiri, ya. Dan apa dikatakan? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti handphone itu jauh daripada charger. Waktu dia ada 90%, dia nggak butuh charger. Saudara sekarang ini mungkin saat ini kekuatannya masih ada 90%. Berjalannya waktu, turun. Nggak usah teriak kalau udah tinggal 10%. Mana chargernya? Betul nggak? Biasanya saya lihat kalau orang udah charger, handphonenya udah tinggal 8%. Begitu nggak ada charger, dia kelabakan. Kalau dianggapnya handphone itu penting. Tangkap ini ya.